Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya. Ya, langsung saja ya Bapak Ibu. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah program pembelajaran Sport Education Model atau SEM dalam permainan tradisional. Ya, di mana latar belakangnya itu dengan mengikuti perkembangan zaman saat ini, peserta didik itu dituntut untuk berpikir kritis, ya, dan kreatif dan terlibat aktif dalam segala peran yang mereka minati. Untuk menjawab semua ini, saya berpikir perlu membuat proyek yang inovatif sesuai aset-aset yang dimiliki oleh sekolah. Nah, antara lain seperti aset manusia, sosial, fisik, finansial, dan lingkungan alam. Sangat mendukung untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam mengeksplorasikan minat dan potensi yang mereka miliki. Di samping itu, kita juga bisa mengenalkan kepada peserta didik berbagai peran yang ada dalam suatu kompetisi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, tujuannya itu Bapak Ibu di sini, di mana program ini bertujuan untuk membuat peserta didik terlibat dalam berbagai peran dalam suatu kompetisi olahraga tradisional yang sedang berlangsung sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Pembelajaran konseptual dan melibatkan pengembangan keterampilan peserta didik dan membangun rasa solidaritas di antara siswa serta memupuk nilai-nilai positif seperti disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan sportivitas. Ini sejalan dengan kurikulum yang sekarang, yaitu kurikulum merdeka, pendidikan yang berpusat kepada peserta didik, di mana peserta didik melakukan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, sehingga terciptanya pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Ya, selanjutnya capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuannya itu, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi, memahami dan mempraktikkan peran yang ada dalam kompetisi. Di sini saya ambil permainan tradisional ya Bapak Ibu, seperti gobak sodor. Ya, yang mana itu gobak sodor kalau di daerah itu namanya masalo. Ya. Pengembangan keterampilan individu dan kelompok pada teknik dasar permainan masalo ini atau hadang, seperti berjalan, berlari, dan melompat. Terus langkah keduanya itu pemahaman peserta didik, yaitu berbagai peran antara lain penyelenggara, reporter, peliput, wasit, pelatih, dia juga pemain, terus dia juga yang menonton. Peserta didik melakukan latihan intensif dalam teknik dasar permainan. Guru dan peserta didik melakukan evaluasi individual dan umpan balik. Terus langkah ketiganya, hasil yang diharapkan itu pemahaman peserta didik dalam berbagai peran yang ada dalam suatu kompetisi, yang dapat diaplikasikan dalam dunia nyata. Terus pengembangan sikap sportif dan etika bermain yang positif, peningkatan keterampilan individu dan kemampuan teknis, peningkatan minat dan partisipasi peserta didik dalam permainan tradisional ini. Ya, lanjut. Kita masuk di struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar ini. Ya, di sini program ini baru pertama kali diterapkan di sekolah ini. Kegiatan ini berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah, wali kelas, dan rekan guru dalam komunitas belajar. Ya, lanjut Bapak Ibu. Adapun pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah dalam pelaksanaan program ini, kami memiliki yang pertama itu aset manusia, seperti kepala sekolah yang memberi dukungan penuh, wali kelas yang selalu mendampingi atau memantau anak walinya. Ya, terus ada rekan guru yang memiliki kompetensi yang baik dalam memberikan bimbingan, bantuan dan coaching ya atau pelatihan ya sesuai kebutuhan peserta didik.
Terus yang kedua itu aset sosial, kerjasama pihak puskesmas, polsek sesuai tugasnya masing-masing. Terus di ketiga itu ada modal lingkungan alam dekat dengan gedung olahraga. Yang berikutnya itu modal fisik, sarana dan prasarana lengkap, dan selanjutnya modal finansialnya. Adapun rencana evaluasinya yaitu melakukan wawancara kepada rekan guru tentang pelaksanaan SEM ini, ya, sebagai pendamping, pembimbing, dan pemantau dan refleksi kepada peserta didik yang menjadi subjek dari program tersebut. Ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan dalam memperbaiki pelaksanaan SEM berikutnya. Ya, adapun kemungkinan tantangannya Bapak Ibu, di sini melibatkan rekan guru untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan program SEM ini. Ya, rencana solusinya adalah melakukan komunikasi secara intensif dan kolaborasi aktif di Kombel. Ya, yang kedua itu peserta didik belum maksimal dalam memahami dan melaksanakan peran masing-masing. Rencana solusinya itu memberikan arahan, penjelasan yang jelas kepada peserta didik atas peran masing-masing. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya Bapak Ibu masalah program SEM ini? Nah, dipersilahkan yang ingin bertanya. Ya, Ibu Erlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi adapun pertanyaan saya itu kan tadi yang dibahas tentang Zen atau Zen, SEM, SEM. Bisa apa itu SEM? Sebentar Ibu, masih ada. Jadi saya borong pertanyaannya. Yang pertama-tama saya mengetahui apa kepanjangan daripada SEM. Kemudian yang kedua tadi membahas tentang permainan tradisional, di mana godok sodor, ya. Nah, tentu di dalam permainan itu ada namanya ukuran lapangan, terus ada namanya babat, ya, terus ada namanya poin. Ya, nah, jadi saya borong 4 pertanyaan sekaligus. Nah, yang saya bertanyakan adalah ukuran lapangannya, terus dalam permainannya berapa babak, terus berapa poin dalam satu pertandingan atau dalam satu babak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi pertanyaan dari Ibu Erlia. Atau masih ada pertanyaan dari rekan guru yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan pembelajaran SEM tadi yang Ibu jelaskan, yaitu adalah permainan gobat sodor. Barangkali saya singkat saja pertanyaannya. Yang saya ingin tanyakan, permainan ini yang dilibatkan itu kelas berapa saja? Saya kira itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama tadi, apa itu SEM? Ya, di sini SEM itu adalah pendekatan dalam pengajaran pendidikan jasmani yang bertujuan untuk memberikan pengalaman olahraga yang lebih otentik, ya, yang menyenangkan bagi peserta didik. Terus dalam SEM ini peserta didik tidak hanya berperan sebagai peserta, tetapi juga mengambil peran penting lainnya seperti pelatih, wasit, pengelola tim, sehingga mereka dapat memahami berbagai aspek dari kegiatan olahraga. Terus model ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan fisik, pengetahuan pengetahuan dan tentang permainan, serta nilai-nilai sosial seperti kerjasamanya, tanggung jawabnya, fair play-nya. Dengan demikian, SEM berupaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih holistik dan
dan mempersiapkan peserta didik untuk menjadi peserta yang aktif dalam kegiatan olahraga sepanjang hidup mereka. Saya kira itu pertanyaan dari Kak Erlia tentang pengertian dari SEM ini. Terus adapun ukuran lapangannya yang ditanyakan tadi itu, ukuran lapangan permainan itu 15 kali 9 meter Bu ya, dengan 6 petak masing-masing berukuran 4,5 sampai kali 5 meter. Iya, dengan 6 kotak. Ya, saya kira bisa dipahami. Terus untuk babaknya itu tergantung dari kesepakatan panitia Bu ya. Babak permainannya bisa 5 menit dalam satu kali main per kelompok ya bisa. Saya kira untuk pertanyaan Kak Eli sudah saya jawab. Mungkin saya kembalikan lagi ya, apakah masih ada tanggapan atau masukan dari teman yang lain? Terima kasih kembali untuk kesempatannya. Kali ini saya tidak mau bertanya karena saya sudah paham. Jadi cuma mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Fitri tentang ilmunya tentang permainan tradisional, terutamanya godok sodor atau yang kita kenal di daerah tak dengan masalo. Setidaknya kita tahu banyak tentang bagaimana permainan, babak dan poin-poin yang digunakan dalam permainan godok sodor. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan program saya mengenai pembelajaran SEM ini. Ya mudah-mudahan saya lupa pertanyaan dari Kanda Sniar ya. Pertanyaannya tadi itu kelas berapa yang dilibatkan dalam permainan tradisional SEM ini ya. Saya mau ambil kelas 4, 5 dan 6 Bu ya, yang sudah bisa diatur ya, yang sudah lebih paham dengan permainan ini ya. Kalau saya ambil kelas rendah Bu, mungkin lebih banyak teriak tak daripada karena tidak beraturan kalau kelas rendah. Mungkin saya ambil kelas-kelas tinggi kayak 4, kelas 5 dan kelas 6. Sekian itu saja jawaban dari Kak Sniar ya. Apakah ada tanggapan lain Bu? Ya, terima kasih. Sekira itu jawaban itu oke. Jadi yang dilibatkan di sini adalah kelas 4, 5, 6. Ya, karena mengingat kelas 1, 2 dan 3 itu masih kecil ya, masih anak-anak, dan bahkan mereka barangkali belum paham tentang permainan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mungkin sekian dari pemaparan saya hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.